Agenda hari ini beliau dipanggil sebagai saksi terkait laporan saudara RI tentang pencemaran nama baik. Ibu ditanya satu pertanyaan yang cukup panjang, dan hal itu diterangkan apa yang terjadi yang sebenarnya. Dan di sana saya tidak bisa menjelaskan di sini, tetapi intinya kita tunggu aja dari pihak penyidikan yang terjadi di Polda Banten di bagian cyber. Halo sahabat fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Usai pengacara dari Rozi Zai dan Rozi Zai yang muncul ke permukaan publik, kini nama yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga, yaitu Rihanna. Rihanna bersama pengacaranya muncul di Polda Banten untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam pelaporan dari Rozi Zai Hakiki yang dia melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Norma Risma. Buntut dari pelaporan ini nampaknya akan makin panjang dengan dihadirkannya ibu dari Norma Risma, yaitu Rihanna. Sementara Rihanna menolak semua tuduhan yang disangkakan kepadanya. Namun yang aneh adalah pengacara dari Rihanna ini justru dia tidak mau mengungkapkan apa yang ditanyakan oleh penyidik dan di ruang BAP atau berita acara pemeriksaan. Sementara Rihanna-nya beda lagi, dia malah justru mengungkapkan dan menolak semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Nah, bagaimanakah ceritanya, kisahnya? Kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Agenda hari ini beliau dipanggil sebagai saksi terkait laporan saudara RI tentang pencemaran nama baik. Ibu ditanya satu pertanyaan yang cukup panjang, dan hal itu diterangkan apa yang terjadi yang sebenarnya. Dan di sana saya tidak bisa menjelaskan di sini, tetapi intinya kita tunggu aja dari pihak penyidikan yang terjadi di Polda Banten di bagian cyber. Untuk pertanyaannya terkait kejadian yang diviralkan itu, intinya seperti itu. Tapi saya tidak bisa untuk menjelaskan lebih detail. Tapi intinya adalah pertanyaan yang menjadikan itu viral di media massa. Nah, seperti kita dengar tadi bahwa pengacara dari Rihanna ini tidak mau mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di berita acara pemeriksaan sebagai saksi di Polda Banten. Namun ternyata Rihanna-nya yang kemudian membeber dan lancar saat ditanya wartawan. Berbeda dengan pengacara dari Rozi Zai yang memang atraktif dan bahkan lebih banyak berbicara dan mengungkap fakta-fakta, tapi untuk pengacara dari Rihanna ini terlihat kalem dan santuy, tidak mau banyak membongkar fakta, hanya mengatakan tunggu saja perkembangannya. Tetapi berbanding terbalik dengan Rihanna, ibu dari Norma Risma ini, yang sangat atraktif saat menjawab pertanyaan wartawan, dan bahkan dia menolak semua tuduhan yang diberikan kepadanya, dan justru berbalik playing victim kepada Norma Risma yang dia katakan sebagai awal mula pemicu masalah ini, dan dia katakan memfitnah dirinya. Dia juga mengatakan bahwa Norma Risma masih dia sayangi dan dia ingin bertemu dengan anak kandungnya tersebut. Karena sejak kasus itu, Ibu Rihanna tidak lagi tinggal serumah, baik dengan Norma Risma maupun dengan suaminya, yaitu ayah Norma Risma, termasuk dengan Rozi Zai menantunya yang bikin pusing itu. Sehingga dia sudah lagi tidak
entah bertemu dengan keluarganya. Berikut ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibu Rihana. Iya, memang itu memang ya benar. Cuman yang dituduhkan sama orang-orang itu tidak benar semuanya gitu tuh. Ya posisi saya memang saya sedang ada di situ memang. Cuman saya yang diomongin sama orang-orang itu tidak benar gitu. Saya gerah gitu. Jadi saya melepaskan pakaian saya ingin beristirahat di situ sebentar gitu. Saat kejadian dia tidak ada di tempat. Sedekat saya sama Rodi itu hanya sebagai seorang ibu dan anak. Tidak lebih dari seorang itu. Iya, karena kan istrinya kan nggak ada, bekerja kan, pulang malam. Jadi itu saya penggantinya gitu. Tapi saya nggak lebih dari seorang anak itu. Saya sering datang ke situ, memang sering membantu dia gitu. Bermasalah tidak apa-apa. Iya, tidak ada masalah tadinya. Dan baru ini bermasalah. Iya, baru ini bermasalahkan. Saya juga sempat kaget juga ngedengar si Roji melaporkan ini, saya sempat kaget gitu. Cuman ya saya juga tidak tahu juga melapornya kapan gitu. Saya cuman kaget aja gitu. Terus saya dipanggilkan sama dia gitu. Udah itu aja. Saya dan Norma tidak pernah berkomunikasi selama kejadian itu. Iya, saya pisah rumah. Saya semenjak kejadian itu, saya udah nggak tinggal di rumah lagi. Saya bertempat ada di Jakarta, di Pluit Dalam, bersama orang tua saya. Suami saya ada di sini. Jadi saya sudah berpisah juga dengan suami saya. Setelah kejadian ini, sama, saya tidak pernah berkomunikasi dengan Rodi, sama saya juga. Jadi saya putuskan hubungan saya semuanya. Norma, saya sayang sama dia, tolonglah jangan fitnah saya terus, hentikan semua ini. Saya nih ibu kandungnya, saya nggak mungkin sejahat itu aja. Kalau untuk Roji, udahlah, nggak itu semua hanyalah fitnah ya. Tolong nak, saya ini ibu kamu, mama kamu yang melahirkan kamu 9 bulan. Sayangkanlah, saya nyesel gitu, maksudnya kenapa ini semua harus terjadi gitu. Sedangkan ini di medsos yang keluar kan. Iya, Nurma, dia yang mengawal postingan itu pertama sedikit-sedikit, setelah disusun dengan rapi, diledakin lah sama dia gitu. Saya pun tidak tahu rencana itu, karena setahu saya dengan dia minta tuntutan yang dituduhkan itu kan sudah diberikan ya, tapi dia tetap tidak puas gitu. Tetap iya menyebarkan iya. Saya sih kepengin gitu ketemu sama dia gitu, cuman dianya ya kurang tahu ya gitu. Belum ada komunikasi selama ini. Semenjak kejadian itu dia lepas kontak, saya juga sama lepas kontak. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ketemu. Iya, saya kepenginnya ya seperti itu. Pengennya seperti dulu lagi gitu. Dia tuh biar bagaimanapun dia tetap anak saya gitu. Seburuk apapun saya ini orang tuanya gitu.